Saya selalu minta saudara berdoa bagi saya. Karena ada PA-PA yang harus dijalankan. Kalau sampai saya salah mengajar, saudara, risikonya sangat besar. Sangat berat. Saya kenapa harus mengajar sekolah minggu? Kenapa saya mesti ngajar remaja? Kenapa saya harus ngajar seperti itu? Kenapa? Karena kalau salah kita, mereka akan melenceng. Dan sudah jauh. Ketika sudah jauh, sangat sulit membalikkan lagi. Saya sangat tahu, saya sudah dengar sekarang beberapa orang bilang, ini GAA bagaimana? Saudara, ini bagaimana? Kalau saudara orang GAA, saudara yang benarkan. Ya. Kalau saudara orang percaya, saudara benarkan, jangan mengeluh. Ini bagaimana ini? Sudah begini. Enggak akan begini. Kalau gereja ini punya Tuhan. Bukan kalau. Karena gereja ini punya Tuhan. Maka Tuhan, saya baru bilang tadi, tidak mungkin setelah kita menjadi percaya, dia taruh aja di atas meja sebagai pajangan. Dia tiap hari lihat, bagus sekali itu. Tuh, orang percaya sana. Di atas meja, bagus sekali mereka. Enggak. Tidak seperti itu. Saya sangat berhati-hati, kita sangat berhati-hati di sini untuk ajaran yang datang dan bertubi-tubi. Sehingga minta maaf kalau tidak banyak pembicara dari luar yang datang bicara di sini. Ya. Nanti satu kali kita undang pendeta siapa yang top yang saudara mau kita undang. Tapi yang penting makanya pilih ketua yang karena sulit. Susah. Kira-kira saudara sudah punya nama nggak penatua yang mengingat tebal? Ini tebal, bukan ini kan? Sarang ngew. Kalau ini sarang burung. Oke? Di Roma datang pengajaran yang salah. Dan Paulus mesti luruskan. Mereka datang begitu, kalau ada jemaat baru datang banyak orang. Lalu bilang, kamu tahu nggak? Kamu salah itu. Harus praktek ini. Karena mereka nggak tahu yang dinyatakan kebenaran itu kepada Paulus. Paulus yang kebenaran Allah sudah dinyatakan. Yang datang adalah orang-orang yang Tuhan tidak nyatakan kebenaran kepadanya. Datang di Roma dan kamu harus lakukan ini. Coba saudara perhatikan mulai dari Roma 2, 3 terus. Selamat boleh dengan perbuatan baik. Paulus bilang enggak, semua orang berdosa. Di pasal 4 dia bilang apa? Pasal 4 bilang, kita dibenarkan oleh iman. Paulus jemaat bilang enggak, kita nggak bisa, mesti ada perbuatan. Paulus bilang hanya oleh iman, itu pasal 4. Pasal 5 dia bilang apa? Kita belum dibenarkan. Enggak. Sudah dibenarkan. Di dalam Adam yang lama kamu salah. Karena ada Adam baru, ada Kristus. Kamu dibenarkan. Pasal 6 apa? Di pasal 6. Pasal 6 dia bilang, sudah mati, kamu sudah mati. Kita mesti dibaptis. Mesti ada upacara. Paulus bilang, kamu sudah dibaptis dalam Kristus. Itu pasal 6. Kamu sekarang hamba Kristus. Pasal 7 tentang apa? Pasal 7 kamu tahu Taurat itu apa? Pasal 8 dia bilang apa? Kalau kamu tidak hidup di bawah Taurat. Kalau kamu sekarang percaya pada Yesus. Kamu hidup dalam roh. Kamu hidup atas pimpinan Roh Kudus. Kamu harus punya keyakinan yang teguh. Kamu pasti diselamatkan. Tidak ada yang dapat melepaskan kamu dari Kristus. Paulus harus menulis itu, saudara. Kenapa? Karena ada ajaran yang salah. Yang datang pada jemaat di Roma. Ada ajaran yang salah. Pasal 9, Israel harus lewat Israel. Paulus bilang, enggak. Israel enggak. Sekarang kita yang dibenarkan, tapi jangan sombong. Karena kita cuma dicangkokkan. Pasal 10 apa? Pasal 10, bangsa-bangsa lain juga selamat karena iman. Pasal 11, Israel yang tersisa juga akan diselamatkan. Baru pasal 12 dia bilang, maka serahkanlah hidupmu kepada Kristus untuk melayani Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, taat pada Tuhan, dan yang ketiga, layanilah Tuhan. Itu di pasal 12, saudara baca. Setiap orang dikasih karunia oleh Tuhan supaya dapat melayani Tuhan. Masih ingat yang saya katakan? Tidak ada seorang anak Tuhan yang tidak akan dipakai Tuhan. Tidak ada seorang anak Tuhan yang bisa bilang, saya nggak bisa, Pak. Pak Yanto aja. Saya nggak bisa. Gio aja. Saya nggak bisa. Ini aja. Nggak ada bisa bilang begitu. Kenapa? Karena kalau kita mempersembahkan diri kepada Tuhan di Roma pasal 12. Tuhan bilang, Paulus jelaskan kepada jemaat di Roma, dia beri karunia kepada setiap orang. Jadi hari ini, kalau kita mau pilih orang,
Itu kita pilih untuk mereka memimpin dalam pelayanan. Tetapi bukan membuat kita tidak melayani. Saudara ada dua tanggung jawab, saudara ada dua dosa di situ. Satu, saudara pilih orang supaya menyenangkan saudara. Yang kedua, saudara pilih orang lalu bilang begini, kan sudah ada mereka. Bisa tahu? Bisa sadar? Kan sudah ada mereka. Jadi saya mau datang boleh, tidak datang boleh, kan ada mereka. Lalu saya mesti bilang kepada pengurus, bapak-bapak mesti datang buru-buru loh. Kenapa? Soalnya kan bapak-bapak dipilih. Jadi kasihan mereka. Mandi kadangkala belum sempat bersih benar, sudah datang. Iya kan? Lalu kita bilang, ya wajar lah. Mereka kan yang dipilih. Nanti saya mau tanya ke ibu-ibu, yang milih siapa? Ibu. Ibu bikin mereka menderita. Sambil ibu nyantai-nyantai aja di rumah. Orang Kristen apaan kayak begitu? Bertobat. Atau saya bilang silakan. Ribet ini hari ya. Khotbahnya jadi begini. Tetapi satu yang mesti diingat saja. Ketika menjadi orang percaya, maka Tuhan tidak hanya meletakkan kita di situ. Tidak. Berdiri kokoh di situ. Berdiri kokoh di atas Injil, kasih karunia. Berdiri kokoh di atas kasih karunia. Berdiri kokoh di situ karena ada goncangan. Karena nanti ada terpaan macam-macam. Ada ajaran yang datang. Ada sikap hidup yang tidak benar yang akan menggoncang kita. Dan kita tidak diciptakan Tuhan untuk bertahan saja. Kata Marul bilang pada saya, Sony, kalau kamu mau melayani Tuhan terus, jangan jadi orang yang cuma survive. Harus fight. Sudah ngerti bahasa Inggris ini? Bahasa Inggris. Saya khawatir Ibu Yosi nggak ngerti. Kamu jangan cuma jadi orang Kristen yang bertahan, tapi hantam. Kira-kira begitu kalau bahasa saya. Kamu nggak boleh jadi orang Kristen yang cuma nyaman saja, tetapi mesti jadi orang Kristen yang aktif. Karena berdiri kokoh. Kalau tidak berdiri kokoh itu artinya lemah sekali, saudara. Ya kan? Nah, jadi Tuhan tidak pernah menaruh kita cuma jadi begini. Tapi kita pasti akan dikasih karunia oleh Tuhan. Lalu kita harus melayani Tuhan. Percaya, taat, dan melayani Tuhan. Harus melayani Tuhan. Kita boleh tunjuk orang melayani Tuhan. Tapi kita juga bertanggung jawab dalam pelayanan. Ya kan? Anak-anak tadi, Lim, Eden, JJ, saya lihat mereka. Kalau sudah kita akan beri persembahan, mari kita menyanyi Tuhan, lalu pintu akan terbuka. Dan kepala-kepala kecil itu nongol duluan. Mereka yang lari duluan kasih persembahan di sini. Ada tempat persembahan. Yang di rumah di sini ada tempat persembahan. Mereka taruh persembahan di situ. Kalau baca Alkitab, mereka adalah orang-orang yang tak bercacat. Rupanya mereka cocok menjadi pemimpin GAA BSD. Mereka langsung taruh. Tapi ada yang satu taruh langsung balik. Ada yang satu taruh sambil lihat. Udah berapa ya di dalam? Saudara, kalau kita salah didik mereka, Alkitab bilang, lebih baik ambil batu, pakai tali, taruh di leher, lempar di laut. Saudara tahu cara matinya itu gimana? Kalau ikat di kaki, jatuhnya begini lurus. Tapi kalau ikat di leher, kepala duluan ke bawah. Jadi, kalau kita sudah taat, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus taat. Sekarang kita harus melayani. Itu tema di Roma. Kalau ada waktu nanti kita bicara lagi tentang itu. Melayani Tuhan. Taat, tunjukinlah hidup yang benar. Ajarlah yang benar. Supaya mereka taat. Karena kita punya kerja yang sangat besar. Itu anak-anak kita.
Kemarin saya baru selesai edit dan baru print lagi Jalan Raya Kehidupan untuk para remaja. Jadi ada di depan itu, diktat buat mereka. Nah, saya mau tanya bapak-bapak sudah pernah terima diktat Jalan Raya Kehidupan? Belum, pantasan malas-malas. Seorang ibu bilang, Pak Suni, saya kira cuma jalan ke BSD, ada jalan raya kehidupannya. Ada, Bu. Ada. Dan mereka sedang belajar itu. Tahu nggak yang saya bilang kepada mereka? Ada satu yang iblis tidak bisa buat. Menginjil. Iblis boleh bikin, apa saya sudah bilang di ini juga kan? PA kalau nggak salah ya. Atau belum? Kalau belum nggak jadi. Karena ini simpan untuk minggu depan. Yang hari ini adalah berdiri kokoh di atas Injil. Ya. Karena ada ajaran yang datang yang salah kepada jemaat di Roma. Dan Paulus membuat mereka harus mengerti kebenaran. Oke? Kita sudah belajar di PA ini sebenarnya kan? Jadi berdiri kokoh, lalu Paulus mengajarkan yang benar, dan Paulus bilang kamu harus melayani Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita melayani Tuhan. Mari kita berdoa.